Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprinaldi, mahasiswa agroindustri Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307044. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan terdiri dari salah satunya yaitu landasan yuridis, dan tujuan terdiri dari tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, rumusan Pancasila. Pancasila dirumus secara etimologis, terminologis, historis, dan sosio-filosofis. Yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dengan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUUK/12. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Ilmu yang membahas atau menyelidiki objek kajian secara mendalam sampai memperoleh hakikat. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Yang ketiga, konsep dasar filsafat. Pandangan tentang manusia yang berperan sentral dalam filsafat Pancasila. Yang keempat itu landasan filsafat Pancasila. Etiologis Pancasila, epistemologis Pancasila, aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan moral. Yang pertama, pengertian nilai etika dan moral. Nilai yaitu value, etika yaitu etik dan norma. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila lain. Yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan dari keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Korelasi Pancasila dengan agama, nilai-nilai keislaman dalam sila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Yang kedua, makna ideologi.
ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensi. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila yaitu pikiran rakyat yang mengandung pandangan keadaan bangsa. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu contohnya sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU XI/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu ada demokrasi parlementer terpimpin, era Orde Baru, dan era reformasi. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Pengertian demokrasi bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama itu ya, penciptaan hukum yang ditujukan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia atau human right. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dirumuskan tahun 1948 sebagai pengganti istilah Great Soplan. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak bebas berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kelima, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, yaitu pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoretis yang umum suatu sumber hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan yang terakhir, nomor 5, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.